Saya mengajak Anda langsung kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini kembali saya akan sampaikan dengan singkatan Paskah. Jadi ada 6 poin hari ini yang akan kita pelajari tentang Minggu Paskah, P-A-S-K-A-H. Itulah 6 poin firman Tuhan yang akan disampaikan pada Anda hari ini. P yang pertama dari kata Paskah artinya pengangkatan. Karena kebangkitan Kristus memberikan gambaran kepada Anda dan saya tentang pengangkatan. Jadi kalau Anda tidak percaya kebangkitan, Anda tidak akan percaya pengangkatan. Padahal hal pengangkatan ditulis jelas-jelas di dalam Alkitab. Salah satunya ada di Roma 8 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Rasul Paulus juga menulis di tempat lain dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ini merupakan pengharapan yang diberkati, the blessed assurance bagi Anda dan saya pengikut Kristus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Satu hal yang kita bisa belajar, bahwa karena pengorbanan Yesus, kematian bukanlah sesuatu yang final. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi kematian hanyalah sebuah kejadian, sebuah insiden dalam kehidupan kita. Kematian artinya pemisahan antara jiwa dan tubuh. Dan kalau Anda membaca di dalam Wahyu 20 ayat 14, nanti Anda baca sendiri, Anda bisa membukanya. Wahyu 20 ayat 14 di sana berbicara tentang kematian kedua. Ya, kematian kedua itu berbicara tentang perpisahan jiwa dari tubuh. Lalu terjadi juga perpisahan jiwa dari Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi maksudnya adalah, jika Anda dilahirkan ke dunia ini hanya sekali saja Anda lahir, Anda akan mati 2 kali. Tetapi kalau Anda lahirnya 2 kali di bumi ini, satu, Anda lahir secara jasmani. Yang kedua, Anda lahir baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda lahir 2 kali. Anda hanya perlu mati sekali saja. Pilihan ada di tangan kita. Anda mau lahir cuma sekali, mati 2 kali, atau lahir 2 kali, mati sekali. Haleluya. Karena di dalam Tuhan, yang positif itu selalu melampaui yang negatif. Lihat tadi perbandingannya. Kalau Anda mati sekali, Anda lahir sekali, Anda mati 2 kali. Itu dunia. Ya, tapi bagi Tuhan, Anda lahir 2 kali, Anda mati cuma sekali. Ya, lahir itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif. Artinya yang positif di dalam Tuhan itu selalu melampaui yang negatif di dalam dunia. Karena itu kita tidak perlu takut akan apapun juga di dalam dunia ini selama kita hidup, termasuk kepada kematian. Karena suatu hari nanti tidak ada kubur yang bisa menahan orang yang sudah mati. Khususnya mereka yang hidup di dalam Tuhan selama masa hidupnya. Mereka pengikut Kristus selama hidupnya. Mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan mereka. Maka mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan ada satu hari dalam kehidupan mereka yang masih hidup, bumi tidak bisa lagi menahan supaya kaki kita tetap berpijak, tetapi kita akan diangkat dan diberikan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Tuhan di udara. Haleluya. Kalau hari Jumat yang lalu, ya, kita mendengar khotbah dari S.M. Lockridge yang berkata, "It's Friday, but Sunday is coming." Hari ini saya katakan, it's Sunday and Jesus is coming. Haleluya.
Jadi hari ini hari Minggu, dan ketahuilah Yesus akan datang kembali. Seperti yang dia katakan sendiri. Ya, jadi sedikit saya mau melanjutkan khotbah daripada S.M. Lockridge. Ya, ini tidak ada di internet. Ya, karena ini campuran dari berbagai tempat dan juga karangan saya sendiri. Di sini dikatakan, tiada minggu Paskah tanpa Jumat yang berdarah-darah. Langit menjadi gelap, bumi bergetar, betapa memilukan seruan Yesus di Kalvari. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tirai bait Allah koyak. Yesus tergantung di atas kayu salib, surga menangis, neraka bersuka cita. Manusia yang sempurna itu, Yesus Kristus, mengalami kematian yang mengenaskan. Setan pikir ia telah berhasil menghancurkan Yesus pada hari Jumat. Setan kira bahwa peperangan telah dimenangkan oleh neraka pada hari Jumat. Namun 3 hari kemudian, malaikat dikirim dari surga untuk menggulingkan batu itu. Yesus Kristus melangkah keluar dari kubur itu. Pesan Paskah hari ini, ia tidak lagi ada di dalam kubur. Ia sudah bangkit. Yesus Kristus sudah mempermalukan neraka. Sang Juru Selamat sudah memperdaya iblis. Ia telah mengalahkan maut. Ia telah membuat dosa bertekuk lutut. Ia telah menghancurkan strategi neraka terhadap kita. Ia telah menghapuskan dosa dan rasa malu kita. Ia telah mendeklarasikan bahwa kita anak-anaknya telah diampuni. Dan bahwa kita adalah anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Ini adalah Minggu Paskah. Dan Yesus akan datang kembali. It's Sunday and Jesus is coming. Kalau di dalam khotbah S.M. Lockridge yang lalu dikatakan bahwa dunia menang, manusia hidup dalam dosa, kejahatan tersenyum lebar. Saya mau katakan hari ini, dunia bisa saja terlihat menang. Dosa bertambah-tambah, kejahatan tersenyum lebar. Selama kita hidup, namun kita anak-anak Tuhan, kita pengikut Kristus, kita harus siap sedia. Persiapkan hati kita, persiapkan keluarga kita, karena Yesus akan datang segera. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita bukan saja memperingati kebangkitan 2000 tahun yang lalu, tetapi kita juga mengantisipasi kebangkitan yang akan datang. Dan kita akan melihat iblis dilemparkan ke lautan api untuk selama-lamanya. Itu adalah P dari Paskah, pengangkatan. Bagaimana kita bisa siap untuk pengangkatan? Anda perlu huruf A. Karena setelah P, ya diikuti dengan huruf A. Huruf A adalah singkatan dari anak domba. Kalau Anda mau diangkat, kalau Anda rindu mengalami perjumpaan dengan Yesus di awan kemuliaan, Anda harus punya anak domba. Kita harus memiliki anak domba. Kita boleh tidak mempunyai banyak hal jasmani dalam kehidupan ini. Kita boleh saja tidak punya banyak kekayaan atau banyak harta. Atau kita bukan orang yang populer, kita tidak terkenal. Tetapi satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa seperti ini, kita harus punya anak domba. Saya dulu berpikir bahwa setelah kebangkitan, Yesus ya seringkali disebut sebagai singa dari Yehuda. Memang benar bahwa Yesus adalah singa dari Yehuda. Tetapi kalau Anda belajar perjanjian baru, khususnya kitab Wahyu, yang kita pikir adalah kitab tentang akhir zaman, kitab tentang hari-hari terakhir, ya pasti Yesus di sana sering disebut sebagai singa dari Yehuda. Salah satunya dalam Wahyu 5 ayat yang kelima, ketika dia hendak membuka gulungan kitab, dikatakan singa dari suku Yehuda. Tapi saya mau katakan bahwa ternyata ya Anda bisa hitung dengan jari di dalam Alkitab berapa banyak, berapa kali Yesus disebut singa dari Yehuda. Jauh lebih banyak. Anda tidak cukup menggunakan jari tangan maupun jari kaki Anda untuk menghitung ya jumlah ayat di mana Yesus dikatakan sebagai anak domba. Jadi Yesus sebagai anak domba itu jauh melampaui Yesus sebagai singa dari Yehuda. Karena Alkitab
yang menekankan firman Tuhan, tahu apa yang terpenting dalam kehidupan Anda dan saya adalah kita memiliki anak domba. Memang keren, singa dari suku Yehuda. Wah, keren kelihatannya. Tetapi saya mau katakan, Yesus lebih suka disebut sebagai anak domba Allah ketimbang singa dari suku Yehuda. Ya, pada Paskah yang pertama, kalau kita belajar di kitab Keluaran 12 ayat yang ketiga, ada satu pewahyuan yang saya dapatkan dari ayat ini. Di sana dikatakan, ya ini Paskah pertama. Ya, pertama kali ketika bangsa Israel hendak keluar ya dari perbudakan Mesir, dan ini ada kaitannya dengan apa yang akan terjadi pada tengah malam. Tengah malam berbicara tentang kedatangan Kristus. Ya, Keluaran 12 ayat yang ketiga di sana dikatakan, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, saya mau Anda catat, tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Sekali lagi, ya ini berkaitan dengan ya apa yang akan terjadi di tengah malam, ya ketika Tuhan melanda Mesir. Ini juga merupakan gambaran bagi Anda dan saya bahwa supaya kita bisa selamat pada hari kedatangan Kristus, kita perlu punya anak domba. Dan perhatikan, anak domba itu harus ada di dalam rumah tangga. Tidak boleh anak domba itu di luar rumah. Tidak boleh kita taruh anak domba itu di pekarangan. Tidak boleh. Anak domba itu harus hidup di dalam rumah keluarga yang hendak diselamatkan. Perhatikan ayat yang ke-6 dari Keluaran 12. Karena kalau kita tidak hati-hati membaca ini, kita bisa lewat saja ayat ini. Kenapa saya mau Anda garis bawahi tanggal 10? Karena ayat yang ke-6 di sini digaris bawahi bahwa kamu harus mengurung anak domba itu sampai hari yang ke-14 bulan ini. Artinya ada berapa hari? Ada 4 hari anak domba itu harus tinggal di dalam rumah. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Sekali lagi, 4 hari punya makna bahwa ya anak domba yang hidup di dalam rumah itu bukan sekedar lagi hewan biasa, bukan sekedar lagi binatang biasa. Ketika kita menyembelihnya, kita menyembelih tanpa perasaan. Kenapa anak domba itu harus tinggal bersama dengan keluarga itu di dalam rumah itu selama 4 hari? Supaya keluarga itu, supaya ayah, ibu, anak-anak, orang-orang yang hidup dalam rumah itu, mereka punya hubungan, mereka menjalin ikatan batin, mereka menjalin satu relasi yang erat dengan anak domba itu. Ketika anak domba ini disembelih, darahnya bukan sekedar darah binatang, tetapi darahnya menjadi darah yang berharga. Seperti Anda punya binatang peliharaan, Anda harus menyembelih binatang peliharaan itu yang sudah bertahun-tahun Anda pelihara, sudah bertahun-tahun Anda kasih makan. Suatu hari binatang peliharaan itu harus mati. Bagaimana perasaan Anda? Inilah gambaran bagi Anda dan saya. Kalau kita mau selamat, memang benar kita harus punya anak domba. Tapi tidak sekedar punya, kita harus anak domba itu harus tinggal dalam hati kita. Anak domba itu harus tinggal dalam keluarga kita. Anak domba itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Anak domba itu harus menjadi dari percakapan kita, menjadi bagian dari pertumbuhan anak-anak kita, pertumbuhan keluarga kita. Ya, anak domba itu menjadi besar seperti keluarga kita semakin besar. Jadi semakin besar keluarga itu, semakin besar pula anak domba itu karena dipelihara, diberi makan, bahkan ada satu ikatan batin karena kita mulai bermain-main dengan dia. Kita tahu kebiasaannya, kita tahu apa yang menjadi kesukaannya, kita tahu makanan apa yang dia tidak suka, makanan apa yang dia suka, ya minuman apa yang dia suka, minuman apa yang dia hindari. Kita tahu seperti itulah hubungan kita dengan anak domba Allah. Setiap keluarga, setiap rumah tangga di hari-hari ini, Anda dan saya diberikan kesempatan. Mungkin menjelang kedatangan Kristus, Tuhan tidak mau kita beribadah di gereja.
Tuhan mau kita memastikan bahwa keluarga kita memiliki anak domba itu. Dan kita memiliki hubungan, kita memiliki ikatan batin dengan anak domba itu. Kita memelihara, kita memberinya makan supaya anak domba itu bertumbuh dan semakin besar. Anak domba itu jangan tinggalkan dia di luar rumah, tetapi mari undang anak domba itu untuk tinggal di dalam kehidupan keluarga kita. Besarkan dia di dalam percakapan kita. Besarkan dia di dalam penyembahan kita. Besarkan dia di dalam doa-doa kita. Karena itu sekali lagi, kalau Anda hanya menunggu sampai Anda tiba di gereja baru Anda menyembah, Anda ada di dalam masalah yang sangat besar. Karena hari-hari ini dengan apa yang sedang Tuhan izinkan, kita harus menyembah di luar gedung gereja. Anda harus bisa menyembah di tengah-tengah keluarga Anda. Anda harus bisa menyembah di rumah, di kamar Anda sendiri. Anda harus bisa berdoa untuk keperluan dan kepentingan Anda sendiri. Anda harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang dekat dengan kehidupan kita. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang selama ini mengasihi kita. Ini kesempatan bagi kita. Tuhan mau melihat hati kita, apakah kita masih beribadah ketika kita ada di luar gereja sekalipun. Ketika kita stuck, ketika kita tidak bisa pergi kemana-mana seperti bangsa Israel di kitab Keluaran. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi di dalam rumah tangga mereka, mereka tetap berdoa, mereka tetap menyembah, mereka tetap beribadah. Karena itu mari beri makan imanmu, beri makan anak domba yang hidup di dalam dirimu, supaya imanmu bangkit dan engkau bisa mengalahkan ketakutan. Jadi keluarga ini punya koneksi, keluarga ini punya hubungan, punya persatuan dengan anak domba, punya persekutuan dengan anak domba. Karena itu saya mau katakan menjelang kedatangan Kristus, saya mau mengajak Anda, jagalah koneksi kita dengan anak domba Allah. Jangan puas dengan hubungan yang ala kadarnya. Di waktu seperti ini kita perlu memiliki anak domba itu di rumah, di hati kita, dan juga di dalam keluarga kita. Kita perlu memeliharanya, kita perlu mengundangnya, kita perlu untuk mengikut sertakan dia di dalam perjamuan makan kita. Artinya ketika kita perjamuan kudus, kita mengangkat roti dan anggur, kita libatkan dia, kita undang dia, karena itulah kesempatan kita mengingat akan dia. Jadi untuk Anda bisa mengalami pengangkatan, Anda harus punya anak domba. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yesus lewat pengorbanannya di atas kayu salib dan juga lewat kebangkitannya. S di kata Paskah merupakan singkatan dari sudah selesai. Sudah selesai. It is finished. Tetelestai. It is done. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Ada 3 hal yang diselesaikan oleh Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib dan juga lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Yang pertama, yang diselesaikan oleh Yesus adalah dia menghapuskan bukan saja dosa atau kejahatan kita, tetapi juga pelanggaran kita. Ada bedanya ketika Alkitab Anda berkata kejahatan dan pelanggaran, itu adalah 2 kata yang berbeda. Itu bukan hanya untuk memenuhi ayat-ayat di Alkitab supaya ayatnya itu kelihatan panjang, bukan. Tetapi ada bedanya antara dosa dan pelanggaran. Dan dua-duanya dibereskan oleh Tuhan. Dua-duanya diselesaikan oleh Yesus di atas Kalvari. Dosa atau kejahatan itu artinya motivasi di dalam kita. Jadi kita belum melakukannya. Baru motivasi itu ada di dalam batiniah kita, ada di internal kita, yang pada akhirnya memang akan menuntun pada pelanggaran. Pelanggaran artinya ini sudah merupakan perbuatan dosa. Ini merupakan tindakan nyata yang tadi motivasi, tetapi sekarang itu sudah tindakan nyata. Karena itu Yesus menegur orang Farisi. Dia bilang, memang kamu belum melakukan perbuatan zina, tetapi kalau kamu melihat seorang perempuan dan kamu mengingini dia, itu engkau sudah berzina. Itu perbedaan antara kejahatan atau dosa
dengan pelanggaran. Memang pelanggarannya belum terjadi, tetapi dosanya sudah terjadi. Kejahatannya sudah terjadi. Memang engkau tidak membunuh siapa-siapa, engkau belum melakukan tindakan pembunuhan, mengambil nyawa seseorang, tetapi dengan engkau membenci, dengan engkau mengata-ngatai, dengan engkau menjatuhkan reputasinya, engkau sama saja sudah membunuh orang itu. Dan yang luar biasa, Yesaya 53 ayat yang kelima, ini ayat yang saya percaya Anda dan saya, kalau Anda akrab dengan firman Tuhan, Anda tahu ayat ini. Ya, ayat ini penuh makna. Karena di sana dikatakan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ini berbicara tentang pelanggaran. Ini berbicara tentang perbuatan dosa, tindakan dosa. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Jadi Yesus bukan saja membersihkan kita, di luar kita dia bersihkan. Perbuatan dosa kita dia bersihkan, tetapi dia juga membersihkan di dalam kita. Sehingga kita dimampukan ya untuk lepas dari ikatan dosa, lepas dari motivasi dosa, lepas dari itikat buruk. Jadi Tuhan membersihkan kita baik dari dalam maupun di luar kita. Itu yang pertama yang Yesus selesaikan di atas Kalvari. Yang Yesus selesaikan yang kedua adalah pengorbanan Yesus membuat Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Nah, saya perlu jelaskan ini sedikit memang teologi ya, sedikit bersifat doktrin, tetapi kita perlu karena ayat-ayat ini seringkali disalah mengerti. Ada 3 ayat di dalam Alkitab ya, yang berkata bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Antara lain Yesaya 43 ayat 25. Ya, di sana dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani 8 ayat 12. Dikatakan di sana, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, karena kita mungkin tidak yakin ada ayat yang ketiga. Ya, bunyinya mirip, yaitu Ibrani 10 ayat yang ke-17. Di sana juga dikatakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Inilah yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus membuat Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Tapi saya mau jelaskan sedikit tentang arti kata mengingat. Mengingat itu artinya memunculkan sesuatu kembali untuk dipakai. Itu mengingat. Artinya begini, dengan dikatakan bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, bukan berarti Tuhan lupa atas dosa-dosa kita. Karena nggak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa itu lupa. Tuhan tidak melupakan dosa-dosa kita. Jadi apa maksudnya Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita? Artinya adalah bahwa Tuhan tidak akan memunculkan dosa itu kembali untuk melawan kita. Dia tidak akan memunculkan kembali dosa dan kesalahan kita untuk menentang kita. Kenapa dia tidak akan menentang kita? Makanya di ayat di Roma 8 dikatakan bahwa kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi surga dan juga Yesus itu ada di pihak orang percaya. Ya, dia tidak pernah menentang kita. Ya, di sini dikatakan tidak mengingat. Jadi dia tidak akan memakai dosa kita untuk melawan kita, untuk menentang kita. Ya, kalau Anda mungkin di hukum Indonesia, ini hukum kurang terkenal. Ya, saya sudah sedikit lakukan research. Ya, ada di dalam hukum itu ada namanya hukuman ganda. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan the law of double jeopardy. Ini berlaku bagi Anda dan saya karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. The law of double jeopardy atau hukuman ganda adalah pembelaan hukum yang melarang seseorang diadili untuk kedua kalinya untuk pelanggaran hukum yang sama. Perhatikan, the law of double jeopardy itu berlaku bagi pengorbanan Yesus. Yesus mati sebagai dosa. Yesus mati menanggung dan menebus semua jenis dosa yang pernah
dan akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu semuanya ditanggung dan ditebus oleh Yesus. Jadi, kalau kita berdosa, kita tidak bisa dihukum lagi oleh Tuhan. Tidak bisa, karena membuat Tuhan tidak adil. Karena the law of double jeopardy, hukuman ganda itu berlaku. Kalau kita berkata seseorang berdosa dan Tuhan menghukum dia, orang percaya saya bicara, orang percaya dia berdosa dan Tuhan menghukum dia, kita sama saja berkata bahwa pengorbanan Yesus tidak cukup. Pengorbanan Yesus lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup untuk mengcover, menghapus semua dosa di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan Yesus membuat Tuhan tidak lagi mengingat akan dosa-dosa kita. Jadi saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan bukan mau menghukum kita, Tuhan mau memulihkan kita. Kalau kita mau datang kepada Dia, Dia akan pulihkan kita. Namun demikian saya perlu kasih catatan, karena akan banyak orang salah paham tentang hal ini. Wah, kalau Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosaku, aku bisa hidup sesuka hatiku. Bukan seperti itu. Karena setiap dosa yang kita lakukan, memang Tuhan tidak menghukum lagi. Karena semua hukuman dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Tetapi setiap perbuatan dosa ada konsekuensinya. Ada akibatnya. Kalau Anda berbuat sesuatu, Anda suka mencuri, katakanlah, Anda suka menjatuhkan orang lain, konsekuensinya apa? Mungkin Anda tidak akan disukai oleh orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Mungkin Anda tidak akan mendapatkan berkat yang seharusnya menjadi bagian dalam hidupmu. Berkat yang Tuhan berikan lewat orang lain. Tuhan masih bisa memberkati engkau, tetapi tidak lewat orang-orang di sekitar kehidupan Anda. Kenapa? Karena reputasi Anda tidak baik. Itu adalah konsekuensi daripada dosa. Karena itu kita harus tetap waspada di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak lagi melawan atau menentang kita karena dosa-dosa kita. Tetapi kita harus berjaga-jaga, tetap menjaga supaya kehidupan kita, ya, semua keberadaan kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini membawa kita ke poin yang ketiga yang dilakukan, yang diselesaikan oleh Yesus di atas Kalvari. Yesus bukan saja Dia mengampuni, menghapuskan dosa dan pelanggaran kita. Dia bukan saja membuat Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, tetapi Dia juga melepaskan kita dari dosa itu. Karena itu sebagai orang Kristen kita harus lengkap nih. Mengikut Tuhan, memahami kekristenan kita harus lengkap. Kita tidak boleh berhenti hanya sampai pengampunan. Kita tidak boleh berhenti hanya sampai penghapusan dosa. Ya, artinya kalau kita hanya berhenti, kita bersyukur untuk dosa kita diampuni, dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus, kita bersyukur, itu tidak ada salahnya. Tetapi artinya Anda belum mengalami Yesus, Anda belum mengalami Tuhan secara sepenuhnya. Ya, jadi yang ketiga ini berkaitan dengan kita dilepaskan dari tabiat dosa. Kita harus minta Tuhan bukan saja mengampuni dosa kita, bukan saja tidak mengingat dosa kita, tetapi kita harus minta Tuhan untuk membereskan tabiat, ya, itikat atau sumber dosa di dalam kehidupan kita, supaya tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita menjadi batu sandungan. Karena dikatakan di dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Ini merupakan bagi orang yang sudah melewati tahap yang pertama dan yang kedua tadi. Tahap yang pertama dosanya diampuni. Tahap yang kedua Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosanya. Ya, kita harus masuk ke tahap yang ketiga, yaitu janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kalau dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Marilah kita memakai kehidupan kita, talenta kita, karunia kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menolong orang-orang di sekitar kehidupan kita. Untuk berbuat baik kepada orang-orang yang Tuhan utus dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10? Bahwa kita diciptakan untuk perbuatan baik. Kita diselamatkan.
untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Itu adalah huruf S, yaitu sudah selesai. Kita masuk ke 3 huruf terakhir. Huruf K berbicara tentang kebangkitan. Inilah yang kita peringati hari ini, kebangkitan. Tetapi kita bukan saja memperingati kebangkitan Yesus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi Anda dan saya pun kita perlu untuk bangkit. Ada 2 ayat yang saya mau share tentang kebangkitan, dan 2 ayat ini kalau kita pelajari kata aslinya, ternyata 2 kata yang sama memiliki makna yang berbeda. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Ini ayat yang saya tahu Anda juga sudah tahu, ditulis oleh Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 10 dan 11. 2 ayat ini punya kata kebangkitan di dalamnya. Tetapi 2 kata ini ternyata punya makna yang berbeda, karena bahasa aslinya pun berbeda. Di sini dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kata kebangkitan di sini berbicara tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tetapi ayat yang ke-11, perhatikan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini tidak berbicara tentang kita bangkit dari antara orang mati, seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Mungkin terjemahannya karena keterbatasan kosakata, jadi ayatnya terdengar sepertinya kalau Yesus bisa bangkit dari antara orang mati, kita pun bisa bangkit, dan berbicara tentang pengangkatan nantinya, berbicara tentang kedatangan Kristus. Tetapi kebangkitan di ayat yang ke-11 ini berbicara tentang hal yang sangat berbeda, karena ini berbicara tentang masa hidup Anda dan saya saat ini. Kristus dibangkitkan dari antara orang mati supaya Anda dan saya mengalami kebangkitan selama masa hidup kita. Artinya supaya Anda dan saya memiliki kualitas yang berbeda dengan dunia. Itulah arti kata kebangkitan yang kedua. Jadi mirip dengan yang tadi, kita diselamatkan bukan hanya untuk keegoisan kita, bukan supaya kita bisa hidup ceroboh, suka-suka hati kita. Kita diselamatkan supaya kita berbuat baik bagi orang lain. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita memuliakan nama Tuhan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, dan lain sebagainya. Inilah makna dari kata kebangkitan di ayat yang ke-11. Bahwa Anda dan saya setelah kebangkitan Kristus, setelah kita hidup dalam keselamatan di dalam nama Yesus Kristus, Anda dan saya diharapkan kita bisa memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan dunia. Artinya apa? Kita harus bangkit dari kubur kehidupan. Karena banyak sekali kubur kehidupan. Kalau Anda membaca, waktu saya mempersiapkan firman ini, saya diingatkan ada satu kisah dalam Yosua 10 tentang 5 raja Kanaan yang dikalahkan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. 5 raja ini karena mereka ketakutan sekali dengan apa yang Tuhan lakukan lewat bangsa Israel, mereka sembunyi di dalam gua. Mereka menolak untuk keluar dari dalam gua. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita punya gua yang musuh suka tempatkan kita di sana. Gua kebencian. Kita mengalami kepahitan. Itu kita sedang masuk gua. Dan Tuhan sedang mengatakan, karena aku sudah bangkit dari antara orang mati, karena aku sudah keluar dari kuburku, aku mau engkau sebagai pengikutku. Engkau juga harus keluar dari gua, dari kubur kehidupanmu, kubur kebencian, kubur kepahitan, kubur iri hati, kubur kekecewaan, kubur ketersinggungan. Anda harus keluar. Dan Anda sudah diberikan roh kebangkitan itu untuk Anda bisa keluar dari kubur kehidupan Anda. Di sana ada 5 raja yang arti namanya secara tidak sengaja, saya coba cari. Memang nama-nama raja ini ada arti positifnya, ada juga arti negatifnya. Karena saya sedang berbicara tentang kubur kehidupan, saya mengambil arti negatifnya. Ada 5 raja dari 5 kota atau 5 daerah di sana. Yang pertama, Yosua 10 ayat yang ketiga. Di sana ditulis nama raja-raja itu, dan mereka raja dari mana.
Yang pertama adalah Raja Adonisedek. Adonisedek inilah ya nama-nama raja dan juga daerahnya ini berbicara tentang kubur kehidupan di mana kita harus keluar dari dalamnya. Jangan sampai gua kehidupan kita menjadi kubur ya bagi kita. Karena pada akhirnya nanti 5 raja ini mati di dalam gua. Jadi mereka tidak mau keluar dari gua, akhirnya gua itu menjadi kubur kehidupan mereka. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Adonisedek itu artinya orang yang selalu merasa benar. Selalu mengkritik orang lain. Selalu ya pokoknya dia yang paling hebat. Dia yang paling benar. Ya, orang lain gak ada yang benar. Itu diwakili oleh Adonisedek. Kita harus keluar dari kubur seperti itu, saudara. Ya, kemudian Yerusalem. Yerusalem memang arti positifnya adalah damai. Tetapi arti negatif daripada Yerusalem, kita juga harus keluar dari kubur roh agamawi. Kita harus keluar dari kubur sok suci. Pokoknya dia yang paling kudus, orang lain semuanya najis. Dia yang paling benar teologianya. Dia yang paling benar doktrinnya. Semua orang salah. Itu kita harus keluar dari kubur Yerusalem. Kemudian ada Raja Hoham. Hoham ini artinya suka memaksakan kehendak. Suka memaksakan kehendak. Pokoknya harus kehendak dia yang dilakukan. Bukan kehendak orang lain. Tidak punya pertimbangan untuk perasaan orang lain. Itu Hoham. Kita harus keluar juga dari kubur seperti itu. Kemudian Hoham adalah Raja Hebron. Hebron berbicara tentang relasi, hubungan. Berbicara tentang pergaulan. Ya, Hebron bisa pergaulan yang salah, bisa juga pergaulan yang benar. Ya, dari sini kita harus keluar dari kubur pergaulan yang salah. Kemudian ada juga Raja Piream. Piream artinya liar, susah diatur, sulit taat kepada otoritas yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Yaitu Piream, kita harus keluar ya dari kubur Piream. Kemudian Piream ini adalah Raja Yarmut. Ya, Yarmut artinya ketinggi hatian atau kesombongan. Kita juga tidak boleh sombong. Sekalipun kita imamat yang rajani, tetapi imamat yang rajani yang rendah hati. Ada juga Raja Yafia. Yafia ini artinya sok populer. Orang yang gila hormat. Ya, kita harus keluar dari kubur gila hormat. Kubur sok populer, sok terkenal. Gitu kan? Dan Yafia ini adalah Raja Lakis. Lakis artinya selalu mau menang sendiri. Selalu mau menang sendiri. Dan yang terakhir Raja Debir. Raja Debir. Debir artinya doa yang egois. Ini juga merupakan satu kubur kehidupan. Ya, jangan sampai kita ya setiap kali berdoa hanya doa yang egois yang keluar dari bibir mulut kita. Dan yang terakhir, Debir ini adalah Raja Eglon. Eglon artinya keras hati. Mari keluar dari kubur keras hati dalam kehidupan kita. Inilah antara lain kubur-kubur kehidupan di mana Tuhan sudah memberikan roh kebangkitan kepada kita untuk kita bisa keluar dan tidak terikat di dalam gua itu, di dalam kubur itu, sampai pada akhirnya kita membawa hal-hal negatif ini ke dalam kubur kita. Jangan sampai, saudara. Itu adalah huruf K. Ada 2 huruf lagi yang saya akan sampaikan dengan cepat. Ya, 2 huruf yang terakhir ini punya pesan pengharapan. Huruf A yang kedua itu artinya Allah beserta kita. Saya diingatkan ketika mempersiapkan firman ini, ada 2 nama yang sangat terkenal di Alkitab. Dan hari-hari ini kita boleh memilih roh mana yang kita mau adopsi sebagai bagian dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara Allah beserta kita, itu kita bicara roh Immanuel. Kita bisa memilih roh Immanuel, atau yang kedua, lawan daripada Immanuel adalah Anda juga bisa memilih roh Ikabod. Immanuel atau Ikabod, pilihan ada di tangan Anda. Roh Ikabod adalah roh yang negatif. Roh Ikabod berkata, oh hidup ini berat, hidup ini sulit, mimpi kita tidak akan tercapai. Roh Ikabod akan berseru, karirku sudah mentok, bisnisku selalu rugi, mujizat hanya terjadi untuk orang lain dan tidak untuk keluargaku. Ekonomi dunia tidak akan sanggup untuk pulih kembali. Kondisi sosial akan terus memburuk. Jumlah korban jiwa dari virus corona akan terus bertambah sampai jutaan orang. Itu roh
Ikabod. Kemuliaan Tuhan sudah lenyap. Anda bisa baca kisahnya dalam 1 Samuel pasal yang keempat. Tetapi Anda juga bisa memilih roh yang kedua, roh Immanuel. Roh Allah beserta dengan kita. Apapun yang kita alami hari ini bukan berarti masa depanku suram. Itu roh Immanuel. Hari ini tidak menentukan masa depanku, karena aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang punya rancangan yang ajaib. Dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan masa depan yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Itulah roh Immanuel. Pesan kebangkitan hari ini adalah kita bisa saja ada di tengah musim yang buruk atau yang sulit. Tetapi saya mau katakan, bukan berarti masa depan kita akan suram. Bersama dengan Immanuel, Allah beserta dengan kita, maka masa depan kita ya di tangan Tuhan. Dan ini tangan yang selalu mau memberkati kita, selalu menuntun kita kepada kebenaran, tangan yang selalu menyegarkan jiwa kita, tangan yang selalu membawa kita ke padang yang berumput hijau. Dan saya mau katakan, Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuncinya adalah kita harus terkoneksi dengan Dia. Kita harus terkoneksi dengan anak domba itu, seperti dikatakan dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Ya, di sana dikatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, kalau kita terkoneksi dengan Yesus, kita punya relasi dengan gerejanya, dengan mempelainya, maka hidup kita selalu ada harapan. Karena itu mari deklarasikan bahwa Immanuel lebih berkuasa daripada Ikabod. Mari katakan bersama-sama dengan saya, Immanuel lebih berkuasa daripada Ikabod. Haleluya. Dalam karir, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam pernikahan Anda, jangan terlalu cepat berkata Ikabod, tapi katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Karena apa? Di lembah Akor, kata Hosea 2 ayat 15. Di lembah Akor artinya di lembah kekelaman, di tengah masalah, Tuhan memberikan pintu pengharapan. Itulah janjinya Tuhan. Jadi kalau Anda ada di lembah Akor hari-hari ini, lembah kekelaman, lembah permasalahan hidup, kalau Anda terus mendeklarasikan roh Immanuel, 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 maka Tuhan akan membukakan pintu pengharapan. Ini berbicara tentang huruf yang terakhir, yaitu huruf H, yang adalah singkatan dari harapan. Bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Haleluya. Jangan izinkan iblis mencuri pengharapan Anda. Karena begitu pengharapan Anda tercuri, maka ya iblis akan dengan mudah membunuh dan membinasakan. Seperti dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa ya ini urutannya penting, karena sebelum iblis bisa membunuh dan membinasakan, dia harus mencuri dulu. Mencuri apa? Mencuri janji-janji Tuhan, mencuri iman kita, mencuri mimpi kita, mencuri pengharapan kita. Jadi kita harus waspada terhadap tipu muslihat iblis. Ya, ketika Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, seolah-olah pengharapan itu hilang. Tetapi surga berkata, aku masih punya satu strategi lagi. Ya, ibarat main catur. Ya, ini sudah hampir skakmat. Tetapi ketika raja itu terpojok, raja itu berkata, tunggu dulu. Aku masih punya satu langkah lagi. Aku masih bisa bertahan hidup. Artinya apa? Pelajaran bagi Anda dan saya adalah kebangkitan Kristus. Artinya Tuhan tidak pernah hilang akal. Tuhan tidak pernah kehabisan strategi. Tuhan tidak terbatas dalam hal apa yang Dia bisa lakukan bagi Anda dan saya. Dalam Habakuk 3 ayat yang keempat, di sana dikatakan, kalau Anda membaca Habakuk 3, itu isinya tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Dahsyat perbuatannya, sudah banyak yang Dia lakukan. Tetapi ayat yang keempat bagian B dari Habakuk 3
ada satu kata di sana dikatakan, disitulah terselubung kekuatannya. Artinya, sekalipun Tuhan sudah melakukan banyak perbuatan ajaib, selalu ada yang Tuhan sembunyikan untuk masa tertentu. Untuk musim tertentu dalam kehidupan kita, ada yang selalu Tuhan sembunyikan. Tuhan tidak pernah habis akal. Tuhan tidak pernah habis cara untuk menolong kita. Ketika kita pikir dan iblis berpikir skakmat, ya Tuhan berkata, tunggu dulu. Surga masih punya satu langkah lagi. Haleluya. Tuhan punya pengharapan bagi Anda dan saya. Tugas Anda dan saya adalah, mari kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita tetap bersikap baik di tengah masa yang sukar. Dan yang terakhir, tetaplah berpegang pada janji-janji Tuhan. Inilah pesan Paskah hari ini. Pengangkatan akan terjadi. Kalau Anda ingin diangkat, Anda harus punya A, yaitu anak domba. Karena anak dombalah yang sudah mendeklarasikan di atas kayu salib, sudah selesai. Dan dia akhirnya mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu Anda dan saya pun bisa mengalami kebangkitan dari kubur kehidupan kita. Dan mari kita serukan Allah beserta dengan kita. Immanuel lebih berkuasa daripada Ikabod. Dan yang terakhir, teruslah berpengharapan. Karena Raja kita, Tuhan kita, tidak pernah kekurangan strategi. Dia selalu punya cara untuk menolong Anda dan saya apapun masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi selamat hari kebangkitan. Biar kita semua hari ini dibangkitkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi berkat yang lebih lagi bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Haleluya. Amin.